Muhammad Rasulullah amma ba'd. Saya hanya ingin menambah informasi yang disampaikan, ajakan yang diteruskan oleh para pembicara baik dalam bentuk puisi maupun sambutan. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil perjuangan. Sekalipun sudah dijanjikan oleh penjajah akan diberikan kemerdekaan itu sebagai hadiah, tapi anak muda tidak rela. Jika kemerdekaan Indonesia adalah hadiah dari penjajah, maka diculiklah Soekarno, dipaksa untuk memproklamasikan kemerdekaan tanggal 16 Agustus, dan akhirnya dibuat tekanan anak muda dalam tanda kutip. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan tanggal 16 Agustus. Tapi kemudian Soekarno dengan para pejuang nasional mengadakan musyawarah. Ini proklamasi yang tidak sah, karena hanya dihadiri oleh kita dan para pemuda yang melakukan penekanan. Persiapkan untuk proklamasi kemerdekaan kepada lawan dan kawan besok. Dan itulah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus. Karena perjuangan dan pengorbanan. Harinya hari Jumat, bulannya bulan puasa, bulan Ramadan. Maka Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dengan selamat, semangat religius. Selayar juga seperti itu. Tanggal 29 November masih ada saksi nyata. Kantor PD berdikari sebelah baratnya Rutan. Para pemuda pejuang kumpul di lapangan, rapat di Parak, rapat di Barugaya untuk melakukan serangan. Kepada para pejuang mereka memberikan ultimatum. Mau melawan kita berperang, mau menyerahkan senjatanya. Mereka menganggap posisi sudah tidak kuat lagi, diserahkanlah senjatanya. Berkibarlah merah putih pertama kali di Selayar setelah diproklamasikan kemerdekaan secara nasional di Indonesia pada tanggal 29 November 1945. Ada pejuang lokal yang tidak boleh kita lupa. Pahlawan Paus Ramabosa. Ini tidak ada hubungannya dengan Vatikan, karena itu adalah akronim dari pejuang lokal Selayar. Paong Abdullah Sapara Sarapa Paus, Ramadong Masak Maraheng Bonto Bolong. Itulah Paus Ramabosa. Tapi kemudian tahun 1945 itu diganti dengan tahun 1605, karena itu disepakati dalam seminar nasional. Pertama kalinya masuk Islam di Selayar, mempersatukan seluruh kerajaan kecil, mulai dari Bonolohe sampai ke Bonerate. Maka jadilah hari jadi Selayar 29 November tahun 1605, yang tanggal pada saatnya nanti kita peringati hari ulang tahunnya ke-420. Kita melakukan kegiatan ini dalam semangat itu. Terima kasih terhingga kepada pemerintah. Terima kasih terhingga kepada Pak Kadis yang memfasilitasi kita untuk kegiatan ini. Mohon izin, mohon maaf, saya sudah share. Maafkan saya, nomor rekening saya. Seluruh aktivis organisasi yang berada di bawah komando amanah dipercayakan kepada saya seperti yang disebutkan tadi oleh panitia. Forsam, Forum Silaturahim Antar Mubalik. ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Palang Merah Indonesia. Pramuka masih transisi. Dewan Masjid, Gerakan Ahad Subuh Berjamaah, GAS, dan seluruh organisasi termasuk Muhammadiyah, ITSBM, saya sudah mengajak untuk berdonasi. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Allah mencintai hambanya yang berjuang di jalannya dalam barisan yang teratur, antara satu sudut dengan sudut lainnya, saling menguatkan, saling mengokoh. Silaturahim, sinergitas,
kolaborasi. Kegiatan ini tidak boleh hanya berhenti di sini. Sekalipun hanya ini peringatan 2 tahun genosida, 2 tahun perlawanan. Tundukkan kepala kita membayangkan pengorbanan di sana, Bapak. Orang tua, para ibu, anak kecil, bayi, balita. Mereka menyerang rumah sakit, mereka menyerang pemukiman, mereka menyerang pendidikan. Bahkan mereka juga menyerang tempat-tempat ibadah agama lain. Ini kegiatan kejahatan. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Siapa saja yang menyaksikan sebuah kemungkaran harus dia cegah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Fa'ila mastati fabilisani. Kalau nggak sanggup karena memang tidak punya kekuasaan, haruslah dicegah dengan lisan. Fa'ila mastati fa'alahi fabiqalbi, harus dia cegah dengan hati. Zalika adaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Ini bukan hanya kemungkaran, ini kejahatan kemanusiaan. Bukan hanya masjid yang disingkat, termasuk gereja. Siapa di belakangnya kita tahu. Mereka mengaku-ngaku sebagai pahlawan hak asasi, tapi mereka punya standar ganda. Di tempat lain mereka mungkin adalah pejuang hak asasi, tetapi di tempat lain mereka adalah perusak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak mustahil perjuangan kita akan berhasil. Kalau bukan di bulan Ramadan, pada bulan April, bulan Februari yang akan datang, bulan Ramadan sudah tiba 2026. Februari. Kalau tidak, masalah kita doakan di peringatan Isra Mi'raj, Palestina merdeka. Bukan mustahil, Pak. Saya baru baca dan diskusi dengan Pak Dewan. Mudah-mudahan ini berita benar. Pimpinan India, Pak. Kalau ini benar atas hidayah Allah, masuk Islam. Betul. Kalau itu hidayah Allah, dan kita lihat dalam video, seluruh pasukan yang menjadi tim intinya sebelumnya, yang menjadi penghujat agama, diambil, ditangkap, ditembak mati. Tidak mustahil itu terjadi di Gaza, tidak mustahil itu terjadi di Palestina. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam bahasa agama, Al-Quran mengatakan di surah Al-Fat, ayat terakhir, pribadi Muhammad walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum. Dia tegas terhadap orang kafir, tapi kasih sayang dengan sesama mukmin. Dalam bahasa generasi 554, Al-Maidah ayat 54, A'idzatin alal mu'minin, a'idzatin alal mu'minin, a'idzatin alal kafirin, adillatin alal mu'minin, a'izza'u alal kafirin. Di Al-Maidah dikatakan lemah lembut kepada sesama mukmin. Di Al-Fat dikatakan kasih sayang dengan semua. Bagaimana penjabarannya? Hakul muslimi alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim dari muslim lainnya ada 5. Kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 5. Yang pertama, kalau mereka bertemu saling menyapa dengan salam. Yang kedua, kalau mereka ada yang butuh, mereka saling membantu. Yang ketiga, kalau orang yang bersin ada mengucapkan alhamdulillah, didoakan yarhamukallah, dan seterusnya. Yang keempat, kalau ada yang sakit saling menengok. Yang kelima, kalau ada yang meninggal saling membantu, saling mengurus. Kalau ada yang butuh, saling membantu. Itu yang akan menjadi salah satu pertanyaan mungkar dan nakir di alam kubur. Ma ihwanuka, siapa saudaramu? Di dunia ini bisa kita jawab, dihafal di luar kepala. Al-muslimuna wal-muslimat ikhwani, al-mu'minuna wal-mu'minat ikhwani. Tapi di alam kubur itu akan otomatis. Akan otomatis tergantung bagaimana aplikasi kita terhadap hak muslim alal muslim khamsun. Terutama ketika ada yang butuh, saling membantu. Dan itu tidak dibatasi oleh sekat-sekat kelurahan,
tidak dibatasi oleh sekat-sekat kecamatan, tidak dibatasi oleh sekat-sekat kabupaten, tidak dibatasi oleh sekat-sekat provinsi, tidak dibatasi oleh sekat-sekat wilayah pemerintahan, tapi seluruh dunia. Sekarang kita ditantang, sekarang kita dituntut, sekarang kita diminta bantuan. Bagaimana membantu saudara-saudara kita seagama, seakidah di Palestina yang terus berjuang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya berharap hari ini hanya pancingan. Sebarkan informasi dan ajakan ini kepada seluruh warga dan keluarga kita, kepada seluruh komunitas kita, baik yang ada di Selayar maupun di luar Selayar, berdasarkan jaringan kita masing-masing. Allah Maha Adil akan mencatat seluruh kontribusi kita, sekalipun hanya dalam bentuk doa. Tidak usah ke Palestina semuanya, terlalu mahal dan terlalu berisiko. Bantulah mereka dengan doa, bantulah mereka dengan alat, bantulah mereka dengan dana, bantulah mereka dengan semangat. Semoga dengan memberikan pelajaran yang kita ambil dapat memperlancar jawaban kita di alam kubur nanti. Ketika malaikat mungkar dan nakir bertanya, ma ikhwanuka, maka dukungan kita kepada Palestina hari ini dan seterusnya akan menjadi penyebab lancarnya awan kita. Al-muslimun wal muslimat ikhwani, al-mu'minun wal mu'minat ikhwani. Dan itu tidak dibatasi oleh sekat-sekat pemerintahan, tetapi lintas dunia internasional. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah berkontribusi apapun bentuknya, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat, fastabikul khairat, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.